kamu saya dinamikana, ya kan? Misalnya, Hotok ibu tolongku, Yesus ibang. Semua ini dengan marete. On gugu sudah, gugu pulang sudah, pro kantor gugu, jemaat gugu. Ini semua itu lari ke malaikat di sendiri jadi. Abe kami tahu ulang bah, melangat-langat kalau kemarin dengar. Isukut Tuhan mah, masa ulang kamu sendiri jadi. Gugu ada marete. Gede, agak bebek, apa itu dua tong ini. Jadi ibu-ibu tolonglah, kalau kita jadi anggota paduan suara, kita harus bisa menyanyikan lagu yang sulit, termasuk lagu paduan suara, karena ada SATB. Hola kita dobui banget dehoni. Itu toh. Itu maksudnya di situ. Kemudian melayani sebagai kelompok kecil untuk pembentukan iman. Ini penting. Ngesedia goda anggota jemaat nong terbentuk imanna alanya demuna. Butiru caranya to. Roma Tuhan. Ai sering marede paduan suara inahanna di dio debok sada. Beta teh bigi ina Tuhan. Ibigi Tuhan ini. Tahu bahasa nasi deba, tahu. Roh Tuhan ini bersisiri bulu kubang. Nah, ini Tuhan ini kan. Tuhan ini betul kadang gotong kemanusiaan dadah. Bersisiri bulu kubang. Atau kupasu-pasu mati. Diberkati lagu itu, dan karena diberkati itu menjalar ke anggota jemaat yang hadir. Gudang mana tangis dan ngalami detai sebetulnya langsungi. Nah jolo naik itu gijang turun mau situ toro karena kita memuji Tuhan. Begitu Tuhan berkenan, dia mengatakan saya akan membagikan kesenangan saya kepada semua umat yang datang di gereja pada hari itu. Di luar di haul mahita. Amang tu ngabala taboy de bunay ba. Unang ito rin ako kamu, mereka kan urus warki kan down. Dani. Dan ito rin ako kamu. Itu kan memang jago nakin soprani bah, jago hamun bukan. Mau lihat sama Tuhan. Ternyata hari ini banyak yang terberkati. Bayangkan akhirnya minggu depan orang yang sama akan datang ke gereja untuk mencari suara itu. Hamil yang rohamu, ada doko kamu arisan. Betapa sedihnya itu orang. Ini perlu dipahami. Karena apa? Banyak lagu yang bisa membangkitkan iman seseorang pada saat dia terpuruk, pada saat dia sedih. Abis kok kau masuk non. IBP susah lo mang guru, sekolah jemaatnya susah. Oh bukan. Kita sudah menyatakan diri sebagai penyanyi gereja. Tugas dan tanggung jawab itu akan beda. Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita sendiri. Persoalan jemaat yang lain juga Tuhan selesaikan. Una saya tudus-tudus. Ya apa susah aduh, bukan begitu. Ada lagu patah gitu, ya kan? Landita hijau marohana dona saut. Neng butuh berai ya, lagu tahun 90 dah ibu orang lama doh bang. Orang zaman dulu kala gitu kan. Juga gudang do masa aka tudus-tudus. Tapi bukan berarti kita harus menyamakan diri dengan orang lain, enggak. Dan yang keempat, menyanyikan musik yang memuliakan Tuhan dan membangun jemaat. Maka saya tekankan sekali lagi, kalau ada paduan suara yang suka ribut, bahkan ribut dengan paduan suara sebelahnya, yang kita rusak adalah gereja. Tuhan tidak akan berkenan dan Tuhan meninggalkan gereja itu. Iru bandarung gereja belke peimana sabalga di kapal laut ali di bagasan polang dan berbedai. Ai puji-pujian ini dengan pasah do dengan. Kita nyanyikan. Nasanani leoni todiroi mamataku. Nyanyikan dengan nangis coba. Anggo dah. Nasanani leoni rodi lambat diseret sampai Tuhan pun tertidur. Padahal kalau kita nyanyikan begini. Diam sebentar baru kita berdoa. Semua lagu-lagu itu nyanyikan seperti itu dan jadilah menjadi contoh untuk ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Arong mana madok kusono. Tabuat suara ni nak tina dia ai sudah kuami. Uli bah. Gabi to ho dole ku yate, memang soni dua te. Jadi selama saran kita HP te.
Habis itu gabi yang kota paduan suara masalah mengedekut. Itu menyalahi keempat fungsi. Ya kan? Hidupan dan molok anggota paduan suara tong rajin-rajin melatihan. Mari kita lihat sebentar ya. Nah, menyemarakkan nyanyian jemaat. Jangan lupa ya kita bahwa tanpa jemaat tidak ada paduan suara gereja. Jadi sejemaat itu kita. Paduan suara komunitas, dari komunitas untuk komunitas. Jadi ingat akaina, mula ngajong-jong kita semua. Taruh bebas sarwata. Tuhan yang mare dehami di joloni naposomon sudi. Pasu-pasu mahami asa gabe pasu-pasu tong tu na ubegesa. Kalau sudah begitu, bernyanyi dengan serius. Enggak masalah melihat teks, ali jiwai. Itu makanya nanti lomba ini sebetulnya tujuannya apa? Menciptakan paduan suara yang benar-benar bisa bernyanyi dengan baik untuk Tuhan. Maka nanti pemenangnya tidak disebut pemenang, tapi teladan. Dihamu paduan suara na 24, anong dosada na apa pas mga dehon. Ima paduan suara misalnya Depok sada, misalnya udah dan juara sada Depok sada no kan. Asa taida Roma hamu tujolo Depok sada patu bigiho kamu ma songo dia do cara mari dena dengan. Roma hita mendokon memang mati to ba. Kita naking salah te di vokal naya te. Songo nima alus nina so juara teladan. Dan dohon lo muna ujahu itu sakalaki puasa juara sada. Dan ada juara sada. Enggak ada juara satu. Tapi kalau kita bisa menjadi teladan, bahkan yang menjadi teladan itu kita kelilingkan ke seluruh Deboskap. Asa toho omma cara mara dideringkan. Dan kita mengatakan Tuhan ciptakanlah sebanyak mungkin paduan suara seperti kami. Ay mulo na berlomba hita berarti dono tama Tuhan baim mah laki mare desarowani ruana. Beda me. Dan mulo na berlomba. Baim mahami sadika didengganna Lokman non halaki fals. Ate. Ya bukan begitu. Maka dari itu benar-benar lomba, tapi bukan mencari pemenang juara 1, 2, 3, bukan. Teladan. Karena setiap paduan suara tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Bahkan mungkin teladan nomor 3 jauh lebih bagus dari segi dinamika dibanding teladan nomor 1. Tapi secara total mereka memiliki keunggulan. Ada paduan suara waktu NKBP kemarin Depok 1 juara 1 betul. Betul, karena penjiwaan mereka terhadap lagu wajib sangat luar biasa, berbeda dari yang lain. HKBP lamtu majuna, HKBP lamtu majuna. Mereka membuat lagu itu berbeda dari aslinya. Sampai kita para juri mengatakan, gila ya, lagu wajib yang sederhana seperti ini ketika dikoyarkan luar biasa. Ya udah, mereka teladan. Begitu caranya kita jadi hamu dia kepaduan suara nasi na KBP omma contoh na dengan mengadehon lagu wajibon. Tiru hamu dah. Begitu. Kita ngomongnya begitu. Nah, kalau kita bisa menjadi contoh atau teladan itu luar biasa. Maka para guru akan mengatakan, "Mulyati Tuhan, ngabui video kami lagui dohot dengan." Tuhan mencatat, bagus ibu guru, besok naik pangkat. Begitu caranya. Jadi kita harus memahami itu. Nah, jangan buat paduan suara terpisah dari jemaat. Jangan, harus menyatu dengan jemaat. Karena apa? Paduan suara yang baik akan dirawat oleh jemaat. Bahkan jemaat akan mengatakan, anak perlu dihamu paduan suara. Ai terberkati rohani baik kamu. Itu udah saya alami bertahun-tahun di satu paduan suara yang saya bina di GKI Cawang, namanya Gracia. Datang jemaatnya. Apa yang kurang? Ana belum nami. Bukan anggota kita. Misalnya, nih ngapain seragam mak. Ibigi-bigi lu orang kepeng nami kan, roa lagi. Bisa nggak kami ikut nyumbang? Kita bisa bayangkan nggak bahwa paduan suara kita sudah menjadi milik jemaat? Ana yang mau gabe eksklusif dohita. Manang nagabi sombong mahita ay kana tarmasa don waing istilah paduan suara ina naposo idara ketusi mana amak yung di naposo sehira arong ina na betua ina naposo arong ina dana kan unak sa ipabenyak kaguar dak soni ate ay basa na prohan mutusan ay kana na betua do isi ay sehira sa betua no kalakon te
Jangan. Bahkan sebetulnya saya menentang keras anggota paduan suara yang berpindah-pindah. Marede son, marede ma ina Deborah ina pide mana tusan, marede ma ina eklesi ina pide tusan. Hula ni nakodo nakin, hula. Apa yang dapat tu 2 baju na? Ngasih gak. Baru itu orang tuh baju no, jago musetong kan? Nggak boleh begitu. Itu bukan paduan suara yang berkembang. Biar dia dibina di sini 20 orang di sini. Pada saatnya mereka bergabung jadi satu kesatuan, nggak masalah. Unang beda-beda, unang beda. Iya, soalnya pidusan. Si bata no itu merdelan siap puri satu julu, merdelan sejemati sudah ini betul merdelan. Ada lagu dia nanti bang, lo marede. Alamak, kenapa nggak di depan dari tadi? Tempatnya di situ, kenapa jalan dari sana? Mengganggu, ya kan? Nah, jadi coba dak kuboto manang paduan suara dia dari sono yang nong dirawat jemaat. Kamu mau butuh tulisin deh. Kedua, menyanyikan musik yang tidak dapat dinyanyikan jemaat. Ini penting ini. Paduan suara harus memahami ini. Ini sangat basic dan kembali dari sini tekankan ini kepada semua anggota paduan suara. Ingat, kita harus menjadi apa yang kita nyanyikan. Ini berat sekali karena kita berkhotbah, ya kan? Adong dulu lagu ini yang Silwali, ya kan? Marparagena dengan mason bangsoni degata. Paham nggak bahwa kita harus berperilaku sebagai bangsa Allah? Jadi ketika kita bernyanyi, pahami teksnya, lakukan. Kalau tidak mampu melakukan itu, minta pertolongan Tuhan. Atau kalau masih degil, stop, jangan bernyanyi. Karena Tuhan tidak suka namanya disebut, tapi orangnya tidak melakukan. Alan hidupnya tidak kepaditato. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari dalam hidupnya sehari-hari. Apa kita mengedehon? Tuhan senang. Saya marende. Dangdo be kalau senggeri aja ilah pakai parkir itu dengan tomar bedai, kan? Tapi baru be marede, kan? Tua magunana molo holandi hata ulahon mahana dengan. Ya kan? Unang masih hosoban akana saulaon. Akanasa unang masih hosoman akana saulau. Itu coba kalau sebelum bernyanyi latihan paduan suara, nyanyikan itu. Asa melarung perbedai sih, jujur mertanyangi mana salah latihan nanti. Ayo dong paduan suara lo rohana bergosip. Ulu jai mana makatai di situ bang latihan. Masih dok guru nih, tuh kamu mulai eda. Oh lo eda tokin naik juga eda ya, oke dah. Baik kamu teh suara sadai saya marnonani alto kan. Ayo butuh kamu do saya nya ke guru kor stroke. Alani kamu doi. Baido. Ayo mau lo diburuki mangalo. Itu kan muruk mah guruon. Memang guru sih ada karakternya. Alih itu kan sampai kamu gurui gebe makan hati. Itu kan. Oke, tulisin deh. Nah, tulisin aja. Oke. Jadi kita harus memaknai teks lagu. Syarat pertama, ketika masuk ke ruangan, wajib semua mempelajari teks. Perhatikan teks. Karena setiap teks punya makna. Ketika ada kata Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa, itu berbeda maknanya. Ya kan? Yesus beda dengan ketika kita menyanyikan Allah Bapa, Yesusku juru selamatku, lembut luar biasa. Ketika menyanyikan itu, kita harus menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut karena Yesus yang kita sebut di situ. Jadi sebetulnya hamba kainang akan nauriduna natulahun alai kita tak sadari. Maka ketika kita menyanyikan firman Tuhan, yang terakhir lihat begitu di situ bagian terakhir, kalimat terakhir. Paduan suara akan menjadi contoh keterampilan bernyanyi yang baru dan membangun kepercayaan diri jemaat.
ala Roma to kana malo marede Roma jamati sitirum malako tabu bigio ay molo marbinggu iba adong na malo marede budini olo di baga besip ala bigi suara aneh ay mana mati bigi ay itu sawo to marede na. Oke, teruskan deh. Nah, terus. Nah, ada orang yang mengatakan, perhatikan ini, bahkan ada seorang pemimpin paduan suara besar di Amerika, dia katakan bahwa dia sering menempatkan anggota paduan suaranya di tengah-tengah jemaat, disebarkan mereka di tengah-tengah jemaat. Bayangkan itu. Jadi kamu 20 halak, ada misal 2. Karena tugas pertama yang tadi itu menyemarakkan nyanyian jemaat. Dan marpumu, kalau pas dan marede, tuh minggu depan kamu tulisan. Baik kamu contoh tuh kiri kanan dan begitu. Itu yang benar kota paduan suara. Jadi dan naseholan lainnya tampil manang berlomba, bukan, tapi kita membantu jemaat bernyanyi. Hidup kota paduan suara. Nah, karena itu maka dikatakan terusin deh. Oke, tadi sudah kita bicarain nomor 4. Terusin aja deh. Terus nomor 3, terus aja. Terus sudah ini sudah nomor 4. Oke. Ini dia yang paling penting. Inilah maka kita lakukan lomba ini. Aidang sude boy jolma mangetehon laguna maul. Dibuatlah lomba. Datanglah jemaat, anggota jemaat. Ninna masomono. Amang jago ni anak nati. Natabu ni di anak nati. Adong dinamikana, adong vokalisina, adong penjiwaanna. Makanya tadi waktu itu mengatakan kenapa harus 24 lagu pilihan, tujuannya ini. Kita menantang 24 paduan suara menyanyikan lagu yang sulit dan mereka bisa nyanyikan, dan di situ Tuhan akan bertepuk tangan setiap kali kalian selesai bernyanyi. Nyanyikan itu. Ingat, semakin banyak pujian itu untuk Tuhan yang berkenan. Maka kita lepaskan supaya kalian para ibu bisa memilih lagu yang sesuai dengan karakternya. Ay mau hupinditamin lagu hampir ada molan peserta lo 20. Udah nggak fair dengan yang menyanyikan 30. Tapi saya kasih contoh. Ada mau paduan suara 20 halak. Ada 20 halak. Boy don non lebih denggan na 20 halakon. Ala boy dipilih lagu na pas tuh halaki. HP pilih situl bul halakon bala guna maul. Barang pas betul. Habis idokom HP gudang duha siap lagi. Bukan soal banyak ini. Bukan soal banyak, soal ketepatan memilih lagu. Maka dari itu kita akan melihat. Terusin deh. Kalau kita lihat ini terus aja. Nah, kita adalah paduan suara gereja yang pada prinsipnya dibentuk untuk membangun nilai baru. Jadi yang naholan dan yang maredi, tapi ada nilai baru. Apa nilai baru? Kerendahan hati, kelemah lembutan, semangat kebersamaan, membangun jemaat menjadi satu, membangun jemaat bersemarak bernyanyi, itu tujuannya. Nah, supaya apa? Kita dapat memuliakan Tuhan dan membantu umat mengalami momen yang kudus. Pas misalnya di hari Jumat Agung. Ya kan? Nyanyikan dengan sangat piano. Ajak jemaat menyanyikannya dengan sangat piano. Seperti apa piano? Ada piano, ada basso forte, ada fortissimo. Oh, ada para guru dijelaskan. Piano itu apa? Begini, misalnya haleluya. Ketika saya mendorong suara sekeras-kerasnya dengan menahan perut, meluruskan diafragma. Ini diafragma, saya luruskan sedikit, saya tarik sedikit aja. Jangan terlalu ditekan. Dengan kalau begini caranya, aiban nasi supaya butuh aku belgasal kok contoh. Salah. Ini, tapi saya luruskan. Haleluya. Kenapa? Paru-paru, saya tarik nafas, saya simpan di diafragma. Saya gunakan dengan sempurna untuk menggetarkan yang namanya larynx, karena di larynx ini ada pita suara. Dan ini harus lurus. Agak begini dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan haleluya, haleluya. Itu banyak loh. Misalnya kalau kita ambil dari C, okay? Haleluya,
kita diusahakan sama bentuknya, sama ruangnya, jangan berubah-ubah. Makanya teknik vokalisi misalnya ho 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 he I biasanya gigi atas gigi bawah itu rata. Kalau gigi bawah agak maju sedikit. Kalau ada anggota paduan suara yang tidak mengikuti itu, harusnya dia tidak menjadi anggota paduan suara. Harus tegas soal begitu dari para guru. Itu makanya guru, kita lihat di sini sedikit, coba deh pindahkan ke konduktor terus saja sampai ketemu chart. Oke, lihat konduktor terus saja. Terus. Ya, berat tugas konduktor. Ada 8 tugasnya. Para konduktor di sini coba dilihat ini. Kalau tadi soal bentuk dasar paduan suara, konduktor itu pertama adalah menentukan repertoar, melibatkan penyanyi solo, trio, kuartet dan paduan suara. Jadi hak di konduktor dong menunjuk siapa yang menjadi solo, siapa yang menjadi kuartet dan seterusnya. Jangan ada yang membantah. Ya. Mau dilokong guru igati maju solona serelon inang buru si maju tak maju. Sotung langsung muru inang buru tobing. Ya kan? Ayaw yado. Nong suburu ora rohani guru wow. Dan yang kedua, memimpin paduan suara pada saat penampilan. Harusnya konduktor juga melatih dan juga memimpin. Tapi juga konduktor bisa orang lain kalau misalnya berhalangan. Kemudian melatih penyanyi. Menyatukan para penyanyi, mengatur tempo dan ketukan. Unang do gawe konduktor memperlambat manang di gawe terikut tuh penyanyi. Nanti kita akan nilai itu 4/4 misalnya. Ini tempo, perhatikan. Tempo misalnya sedang pam 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 pam, itu tempo. Oke, ritmenya misalnya katakanlah lagunya hari ini ritmenya seperti ini tuh. Ritm yang barusan harus berlangsung dalam tempo. Temponya misalnya pam 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 pam. Tempo dan ritm. Ketika saya masukkan not, itu menjadi melodi dengan ritme yang sama. Do do re mi mi fa mi re re. Oke, ritmenya berubah menjadi lagu ketika saya masukkan teks. Hari ini tempo, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Oke. Konduktor harus bisa memimpin tempo, ritme dan lagu. Hapero atau konduktorol ala kurang malo diseret penyanyi mak gawe ritm nai do tempo nai lari maksudnya. Ini kemungkinan karena konduktornya tidak menguasai tempo dan ritm. Saya sarankan setiap latihan pasang itu tempo, bisa dari keyboard atau dari manual. Tempo dan minta semua anggota paduan suara memainkan ritme tanpa melodi. Itu latihan yang benar. Misalnya seperti tadi HKBP dalam itu bajunya, temponya begini. Pam 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 HKBP lam tu majuna. Itu dari melodi dengan ritme yang sama. Karena ada ritme yang tetap, ada ritme yang namanya irregular rhythm. Lagu jazz itu ritmenya susah. Waduh, makanya lagu gereja jarang sekali mengambil lagu-lagu irama jazz, rhythm jazz, karena loncat. Kadang-kadang dia tum pam itu lagu di kafe lah, ya. Nah itu perlu. Oke, kemudian melaksanakan persiapan, mendengarkan secara kritis. Nah coba loncat ke ini dia. Teruskan deh. Sebelumnya seorang guru konduktor harus memiliki pendengaran yang baik. Jangan nama dok nengel di mana ada dau.
Tapi dia harus bisa mendengar yang fals. Coba kita nyanyikan dulu. Semuanya coba. Oke, saya lihat di sini ada yang do-nya seperti A. Itu belum terlatih itu. O. Bentuk dulu O-nya. Naik ke D, 3 D. Loh. Dari do ke D. Do, D. Oke. Ambil dulu do-nya, ambil do-nya. Do, 3 ya. Enggak. Kalau sudah saya begini stop. Oke. Do, ya. Sekarang ke D. Jangan. Oke, ke re. Wah. Oh.